Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat bukan? Oh haleluya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima firman melalui renungan di pagi ini. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semalaman telah berlalu, kami menikmati tidur dengan baik. Pagi ini Tuhan karuniakan hari yang baru, akhir pekan. Semuanya ini menandakan bahwa sepanjang hari yang telah kami lalui, Tuhan telah memberkati, menyertai kami. Itu sebabnya kami selalu menaruhkan kehidupan kami di kedua belah tangan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kalau kami sudah menaruhkan hidup kami di tangan-Mu, kami merasa aman, damai, sukacita, dan bahagia. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu memakai baju sirah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah saudara, berbicara tentang baju sirah, pasti erat hubungannya dengan masalah senjata dan perang. Karena baju sirah merupakan salah satu perlengkapan perang yang berfungsi melindungi tubuh si pemakai dari pukulan dan serangan tombak atau anak panah yang dilontarkan pihak musuh. Boleh dikatakan ini merupakan baju besi, supaya nanti kalau ada senjata-senjata yang diarahkan kepadanya tidak mempan. Nah saudara, di dalam perjanjian lama, tidak semua orang dapat memakai baju sirah. Yang menggunakan biasanya hanyalah orang-orang terkemuka saja. Misalnya panglima perang, seperti juga para raja, bangsawan, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam perjanjian baru, orang-orang Romawi, terutama para prajurit, menggunakan baju sirah tersebut. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus mengutip kata baju sirah, di mana dalam ayat tersebut di atas maknanya lebih ditekankan kepada sikap berjaga-jaga dan waspada. Ini berbeda dengan Efesus 6 ayat 10-20 yang lebih menekankan kepada suatu tindakan melawan kuasa iblis. Jadi sebagai orang percaya, kita memiliki perlengkapan senjata yang berfungsi untuk bertahan ataupun menyerang. Paulus menasehatkan di hari-hari yang semakin jahat ini, kita harus lebih memperhatikan hidup dengan cara tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Roma 13 ayat 13 berkata demikian. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi senantiasa dalam sikap berjaga-jaga. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3 saudara, dikatakan seperti ini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Nah, mereka pasti tidak akan luput. Saudara, kita sudah tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Lalu bagaimana kita tetap saja santai-santai dalam menjalani kekristenan kita? Atau kita berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan yang senantiasa kita terus membangun iman yang teguh kepada Tuhan? Nah, melakukan kesetiaan dalam perkara apapun karena kita mengasihi Dia dan terus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima
dengan mata yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, berbaju sirahkan daripada iman dan kasih. Itu berarti kita siap sedia waspada menerapkan iman dan kasih sebagai perlindungan tatkala kita mendapatkan serangan daripada iblis. Berkatopongkan atau memakai helm pengharapan dan keselamatan berarti otak kita tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran sesat dari siapapun juga yang memberitakan Injil bukan Injil yang benar, tetapi Injil yang palsu. Dengan demikian hidup kita akan benar-benar menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan. Nah saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Kita sudah berada di ujung zaman. Sudahkah kita berjaga-jaga? Nah saudaraku, kita satu di dalam doa. Kami sadar ya Tuhan, hari-hari ini bukan saja akhir zaman, tetapi hari-hari terakhir di akhir zaman. Kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Orang tua kandung menyiksa anak bayi sampai mati. Ibu kandung juga menyiksa, mencekik leher dari bayi sampai mati. Ibu yang melahirkan anak langsung anaknya dibuang di pinggir jalan. Semuanya itu adalah kejahatan semata-mata. Sepertinya dunia ini sudah kelam dan gelap. Itu sebabnya kami harus memakai baju sirah, iman dan pengharapan, berketopongkan keselamatan daripada Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami sadar selalu, hidup kami harus kami bangun dengan sungguh-sungguh secara iman, hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu akrab dengan Tuhan. Dengan demikian kami tetap hidup di dalam damai sejahtera dan tidak pernah dikalahkan oleh iblis setan manapun. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam penggembalaan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara serta berkati kami. Segala pujian hormat demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, selamat akhir pekan saudara. Dan jangan lupa besok pagi pergi ibadah ke gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.